Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik akbar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syirik taat pada pekan lalu. Maka subuh hari ini kita akan masuk membahas syirik al-mahabbah, syirik cinta. Ya, syirik cinta. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk peribadahan yang agung. Ya, maksudnya cinta itu penggerak seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba. Bahkan hakikat dari ibadah adalah cinta itu sendiri. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat seseorang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya, maka pasti dia akan berusaha. Pasti dia akan memaksimalkan, menempuh jalan yang bisa mengantarkan dia kepada cita-cita yang ingin dia capai. Itu konsekuensi ya logis kalau orang yang cinta kepada Allah. Nah, seorang yang cinta kepada Allah, misalkan, kenapa seorang muslim itu patuh kepada perintah Allah? Kenapa seorang muslim itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan mereka melakukan itu dengan tanpa paksaan. Dengan lapang dada, hanya mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lakukan. Ini yang disebut cinta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu dia sholat, dia zakat atau melakukan semua ibadah yang Allah perintahkan, dan dia meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho, tanpa paksaan, bahkan dengan senang hati dia melakukannya, itulah yang disebut cinta. Contoh yang lain, seorang bapak, mereka pasti cinta sama keluarganya. Maka seorang bapak, dia akan berusaha banting tulang, bekerja keras untuk bagaimana si bapak ini untuk mencari nafkah, memenuhi keluarganya, bisa memberi makan keluarganya, bisa mensekolahkan anaknya. Tentulah seorang bapak melakukan ini dasarnya adalah cinta terhadap keluarga. Dan mereka lakukan itu dengan penuh ya senang hati, bukan keterpaksaan. Ya. Nah, inilah cinta gambarannya. Nah, cinta itu bermacam-macam. Ada cinta yang mengandung unsur ibadah. Ada cinta yang tidak mengandung unsur ibadah. Maksudnya mubah. Adapun cinta yang di dalamnya mengandung unsur ibadah, maka terkandung di dalam cinta itu perendahan diri dan pengagungan terhadap yang dia cintai. Ya. Dan melazimkan dia untuk patuh terhadap perintah
dan menjauhi larangan yang dia cintai. Nah, cinta seperti ini ya adalah cinta khusus, yaitu cinta yang harus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka cinta syirik. Ya, cintanya mengandung kesyirikan. Nah, ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lihat orang-orang musyrikin, mereka cinta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga mereka melakukan berbagai macam aktivitas untuk bisa mengantarkan kepada mereka yang yaitu sesembahan Allah yang mereka cintai. Yaitu bentuknya penghambaan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Kenapa orang musyrikin ya beribadah kepada Latta, Uzza, Manna? Seperti dia berdoa kepada Latta, Uzza, Manna, itu patung-patung besar selain Allah. Itu adalah bentuk aktivitas penghambaan yang dia lakukan. Dasarnya dia cinta kepada sesembahan itu. Bukan berarti dia tidak cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, tetapi cintanya kepada Allah itu dia bagi juga kepada cinta kepada sesembahan selain Allah. Inilah cinta yang mendua namanya. Nah, kenapa orang menyembah kubur? Karena dia cinta kepada wali yang dikubur itu. Aktivitas itu adalah bentuk penghambaan dia kepada si wali. Tentulah dasar dia melakukan itu karena dia cinta. Perendahan diri dan pengagungan terhadap si wali yang ada di kuburan itu cinta khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti syirik mahabbah, syirik cinta, wa huwa ayyuhibba ma'allahi ghairahu kama habbatihi lillah au asyaddu min dzalik. Jadi cinta syirik yaitu cinta kepada selain Allah, di samping juga dia cinta kepada Allah. Ya. Cintanya kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Bahkan terkadang lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Nah, begitu. Itu syirik dalam cinta. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah katakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah orang musyrikin, syiriknya dalam cinta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada di antara manusia yang mereka menyembah ya tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Berarti cinta orang musyrikin itu mendua. Cinta kepada selain Allah juga cinta kepada selain Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman cintanya lebih kuat hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Maka cinta orang musyrikin itu mendua, terbagi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-mahabbatu ma'allahi wahiyal mahabbatu asyirkiyatu wa kullu man ahabba syai'an ma'allahi la lillah wala min ajlih wala fi faqad ittakhadha niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Cinta bersama Allah di samping dia cinta kepada selain Allah, itu maksudnya. Cinta bersama Allah itu cinta kepada selain Allah di samping juga dia cinta kepada Allah. Ya. Wahia al-mahabbatul syirkiyah, dan ini adalah cinta yang mengandung kesyirikan. Dan setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah dan dia juga cinta bersama Allah, dan cinta kepada selain Allah itu bukan karena Allah, bukan
ya, karena Allah, maka dia menjadikan cinta itu ya cinta selain Allah. Dan ini adalah mahabbatul musyrikin, cinta kemusyrikan, cinta orang-orang musyrikin. Baik. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah. Sekarang kita masuk kepada yang keempat. Ya. Jenis-jenis syirik. Syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik akbar, sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah syirkun asgar, syirik kecil. Pengertian syirik kecil adalah kullu ma utliqa syar'u alaihi annahu syirkun wa lam yasil li darajati syirkil akbar. Yaitu setiap segala sesuatu yang disebut syariat adalah syirik yang dia tidak sampai pada derajat syirik akbar. Nah, itu syirik kecil. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, beliau mengatakan syirkul asghar huwa kullu wasilatin wa dhari'atin yutatarraqu binha ila syirkil akbar minal iradat wal aqwali wal af'an allati la tabligh rutbatal ibadati. Syirik asghar, kata beliau, segala sesuatu yang dia menjadi perantara atau pengantar kepada syirik akbar. Apapun itu, kalau dia menjadi wasilah atau menjadi pengantar kepada syirik akbar, ya, baik itu kehendak, baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang tidak sampai pada derajat ibadah, maka ini syirik asghar. Wa fi fatawa lajnah daimah, kalau lajnah daimah Saudi Arabia mengatakan kullu ma naha minhu syar'u mimma huwa dhari'atun ilal akbari wasilatun lil wuqu'u fi wa ja'a fi nususi tasmiyatuhu syirkan kal halfi bi ghairillah bin nabi au bisyarfi au bil hayati au bil amanati bil dhimmati bi mujarradil lafzi fa idza azzama al mahluf bihi ka ta'zimillah wasala li darajati syirkil akbar. Ini definisi yang disebutkan oleh MUI-nya Saudi Arabia, bahwa syirik akbar segala sesuatu yang dilarang oleh syariat yang itu bisa menjadi pengantar atau wasilah kepada syirik akbar atau jatuh dalam syirik akbar, apapun itu bentuknya, wasilahnya, ya, ini disebut syirik asghar, ya, karena nas-nas dalam Al-Quran menamakan demikian. Contohnya apa? Seperti bersumpah dengan selain Allah, itu contohnya. Misalkan demi Nabi, demi kemuliaan Nabi, demi kedudukan Nabi, ya, demi amanah Nabi, sebatas lafaz, tidak dengan pengikutan pengagungan yang sebenarnya dalam hati, sebatas lafaz saja, ini syirik asghar. Artinya ketika dia mengatakan demi Nabi, hanya lafaz doang, tidak, ya, tertanam dalam keyakinannya bahwa Nabi itu nama yang dipanggil untuk disumpah dengan pengagungan sebagaimana dia mengagungkan Allah. Nah, tidak sampai demikian, hanya lafaz, maka ini syirik kecil. Tetapi kalau dia mengatakan demi Nabi, demi keagungan Nabi, demi kedudukan Nabi, nah, ini bersumpah, ya. Lafaz yang dia ucapkan disertai dengan dalam hatinya pengagungan terhadap Nabi sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka sampailah pada derajat syirik akbar. Ya, syirik akbar. Atau seorang ke kuburan bawa kambing sembelih, ya, untuk Allah, tetapi dia merasa afdol di kuburan wali. Nah, itu juga wasilah kepada syirik asghar. Al-farqu baina syirkil akbar wal asghar min wujuhin. Perbedaan antara syirik akbar dan syirik kecil.
Yang pertama, anna syirkal akbar la yajtama'u ma'al imanil munajji minan nar bi khilafil asghar. Syirik besar itu tidak akan terkumpul dengan iman yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka. Kecuali syirik asghar bisa berkumpul dengan iman. Karena syirik asghar tidak membatalkan iman. Jadi ini kaidah yang sangat mulia ya, bahwa syirik akbar itu tidak akan berkumpul dengan namanya iman. Gak pernah selama-lamanya sampai kiamat pun gak akan pernah. Berarti kalau orang melakukan syirik akbar, hilang imannya. Ya, ini kaidah usul. Orang yang beriman pasti tidak ada kesyirikan akbar. Oleh karena itu syirik akbar tidak bisa berkumpul dengan dengan iman. Kecuali syirik asghar masih bisa dia bertemu dengan iman, karena syirik asghar tidak membatalkan iman tetapi hanya mengurangi kesempurnaan iman. Mengurangi apa? Tingkat-tingkat keimanannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asyirkul akbar mujibul lil huludi finnar lima mata alaihi bi khilafil asghar. Syirik akbar itu menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan demikian. Ya, berbeda dengan syirik asghar. Mereka mati tidak kekal dalam neraka. Kemudian yang ketiga, sahibu syirkil akbar tajri alaihi ahkamul kufri fid dunya bi khilafil asghar. Pelaku syirik akbar diberlakukan hukumnya kafir di dunia. Adapun di akhirat diserahkan sama Allah. Adapun syirik asghar maka dia tidak berlaku hukum kafir di dunia. Nah, saya ulangi ya. Pelaku syirik akbar berlaku hukum padanya kafir di dunia. Di akhirat diserahkan sama Allah. Ya. Adapun syirik asghar maka dia tidak diberlakukan kafir di dunia. Baik. Kemudian yang keempat, al-akbaru tuhbitu jami'al a'mal bi khilafil asghar yuhbitu ma qaranahu. Syirik akbar itu dapat membatalkan seluruh amal. Adapun syirik asghar dia hanya membatalkan amalan yang mengikutinya. Contoh, seorang sholat, dari awal dia niatnya ikhlas kepada Allah, begitu akhir sholat masuk sedikit riya. Yang batal riyanya, yang ikhlasnya enggak. Gitu. Ya. Ada 4 perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian minad dawabit fi ma'rifati syirkil asghar. Bagaimana kaedah? Maksudnya batasan-batasan kita bisa mengetahui, oh ini syirik asghar. Yang pertama, ya, sharihun nas alaih. Bahwa nas tersebut memang jelas menunjukkan amalan itu syirik asghar. Nah ini ya. Contoh di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik asghar. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Apa itu syirik asghar? Qala, Rasulullah mengatakan ar-riya. Riya itu apa? Beramal karena makhluk, bukan karena Allah. Nah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, ini riya. Nah, berarti riya itu syirik asghar. Karena nas sharih menunjukkan itu syirik asghar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, minad dalalati ala syirkil asghar ay ya'tiya munakkiran ya ghairu mu'arrafan. Ya, itu kaidah yang kedua ya. Indikasi itu syirik asghar adalah dia datang samar dan tidak diketahui. Ya, itu ya. Samar, tidak diketahui.
Ya namanya syirik asghar, syirik kecil, data samar tidak diketahui. Sulit. Kalau syirik akbar jelas. Kalau syirik asghar itu sifatnya, indikasinya samar, tidak diketahui. Ya. Contoh, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud, ya, Inna ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, pelet syirik. Ya, ini kata Rasulullah. Sesungguhnya jampi-jampi maksudnya yang mengandung kesyirikan, bukan baca Al-Qur'an, enggak. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwalah itu pelet. Maksudnya bagaimana perempuan itu bisa senang sama laki-laki, istri itu bisa cinta sama suami, begitu juga sebaliknya. Kalau gampangnya pelet, ya. Syirik. Nah, syiriknya apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Ya, siapa yang tahu? Samar kan? Nah, dijelaskan kalau seorang itu ya meyakini bahwa jimat itu sebagai sebab untuk menolak ain, penyakit ain, maka ini syirik asghar. Contoh, kenapa kamu pakai gelang? Ya, supaya menghilangkan demam. Tapi dia yakin yang menyembuhkan Allah. Tapi ini perantara saja, sebab gitu ya, syirik asghar. Ya. Bi khilafin ma idza i'taqada annaha bidzatiha tajlabu naf'an aw tadfa'u dhurran fahuna takunu syirkan akbar fi babir rububiyah. Beda kalau dia mengatakan bahwa keyakinan zat jimat tadi yang dia gunakan itu dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak mudarat, maka pada saat itu berlakulah jatuh dalam syirik akbar dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, min dalalati ala syirkil asghar. Kemudian indikasi yang lain menunjukkan itu syirik asghar. Ma fahimahu sahabah radhiyallahu anhu, apa yang dipahami oleh para sahabat ya dari nas-nas, karena mereka adalah orang yang paling alim, paling faham terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiara itu menganggap sial. Ya, misalkan kalau tidur di kamar nomor 13 sial. Wa ma minna illa, tidaklah kami meyakini demikian dulu, gitu kata para sahabat ya. Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua dengan tawakal. Ya, Allah menghilangkan semua itu dengan tawakal. Kalau naik pesawat tidak mau bangku ke-13 nanti jatuh. Nginap juga demikian, ya. Kalau mimpi gigi patah ada yang mati. Ya. Terus apa lagi? Perempuan kalau hamil jangan pakai handuk dikalungkan di leher, nanti anaknya sungsang. Ya. Apalagi ya sejenis itu tiarah. Ya, tiarah, anggapan sial. Ya, ini syirkun asghar. Ya. Karena para sahabat memahami demikian. Ya. Ya. Baik. Ini kaidah memahami dhawabit, batasan-batasan syirik asghar. Kemudian yang kelima, apakah syirik asghar itu tidak diampunkan kecuali dengan taubat seperti syirik akbar, atau syirik asghar itu seperti dosa-dosa besar di atas kehendak Allah. Kalau Allah mau ampunkan, ampunkan. Kalau tidak, tidak. Nah, pendapat pertama, ini ada dua pendapat. Pelaku syirik asghar la yughfar illa bitaubah. Pelaku syirik asghar itu tidak
diampunkan kecuali taubat. Ya. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Apa beliau katakan? Wa a'zamu dzunubi indallahi asyirku bihi wa huwa subhanahu la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa syirku binhu jalilun wa daqiqun wa khafiyyun wa jaliyun. Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, kata Ibnu Taimiyah. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, ya, kecuali dosa selain syirik. Karena syirik itu jelas. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, asyirku la yughfaru minhu syai' la akbar wala asghar ala muqtadil Qur'an wa in kana sahibu syirik ay al asghar yamutu musliman lakinna syirkahu la yughfaru lahu bal yu'aqabu alaihi wa in dakhala ba'da dzalika al jannah. Ya. Syirik asghar itu tidak diampunkan, kata Ibnu Taimiyah. Demikian juga syirik akbar, sama. Ya. Berdasarkan kandungan dalam Al-Qur'an. Ya. Kecuali bertaubat. Maksudnya kalau dia mati tidak bertaubat, maka syirik asghar itu tidak diampunkan. Ya. Katakanlah dia melakukan syirik asghar, dia mati dalam keadaan muslim, kata Ibnu Taimiyah. Akan tetapi syiriknya, syirik kecilnya itu tidak diampunkan oleh Allah. Bahkan dia akan disiksa nanti dengan syirik kecilnya itu, walaupun nanti setelah itu baru dia masuk surga. Nah, ya, setelah itu baru dia masuk surga. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Karena ayat itu global. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu ya tidak mengampunkan dosa syirik. Syirik di sini apa? Umum, maka mengandung akbar dan asghar. Umum apa? Syirik besar dan syirik kecil. Intinya orang yang mati dalam keadaan syirik, jatuh dalam kesyirikan, baik akbar maupun asghar itu tidak diampunkan. Kecuali bertobat sebelum mati. Nah, bagaimana seorang muslim yang melakukan syirik asghar mati belum bertobat, tidak diampunkan dosa syiriknya. Karena berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Demikian juga ini pendapat Syekh Abu Batain, kakeknya Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini global, umum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa syirik. Berarti syirik di sini ada kecil dan besar, sama, makanya hati-hati. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekhul Muhammad bin Abdul Wahhab dan cucunya Abdurrahman bin Hasan. Ya, Abdurrahman bin Hasan. Ya. Demikian juga murid Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian pendapat yang kedua, wa qala ba'dul ulama asyirkul asghar dakhilun tahtal masyiati. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang mati sebelum bertobat melakukan syirik asghar itu tergantung kehendak Allah di akhirat. Kalau mau diampunkan, diampunkan. Kalau enggak, ya enggak, terserah Allah. Ini pendapatnya siapa? Ya, sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama. Ini ada dua pendapat. Taib. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Enggak, jadi pelaku syirik asghar yang dia mati sebelum bertobat, pendapat pertama dia tidak diampunkan. Ya, tidak diampunkan. Artinya kata Ibnu Taimiyah, nanti dia disiksa oleh Allah dengan dosa syirik asghar tadi. Walaupun setelah itu nanti dia masuk surga. Ngerti gak? Berarti dia masih muslim. Gitu. Pelaku syirik asghar itu masih muslim. Ya berarti kalau dia mati ya kita sholatkan.
Cuman dosa syirik yang dia lakukan di dunia sebelum dia bertobat itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bebannya di akhirat dia disiksa dengan dosa syiriknya tadi. Walaupun nanti setelah disiksa dan dia memang layak masuk surga, ya baru nanti setelahnya dia masuk surga. Itu maksudnya. Nanti